Nah, di sini Pamin akan jelaskan ada benda-benda yang dapat dipergunakan untuk bersuci. Yang jelas pertama air. Air ya. Air itu bisa digunakan untuk bersuci. Kita buang air kecil, buang air besar, cuci pakaian kita dengan menggunakan air. Yang kedua debu. Debu di sini tadi seperti kita membersihkan najis mughallalah tadi. Misalnya air liur anjing atau air liur dari babi, nah itu dibersihkan dengan debu. Seperti itu. Juga yang ketiga batu. Batu di sini untuk istinja, untuk cebok. Jadi waktu itu paling pernah waktu di pesantren, lagi di hutan, cuman ada pohon-pohon sama apa namanya rel kereta api. Bukan biasanya emang banyak batu-batu tuh yang gede-gede tuh loh yang di pinggir rel kereta itu kan. Nah waktu itu pamin kebelet pipis, masuk hutan tapi ngambil 3 sampai 5 batu untuk bahasa ininya peper. Jadi ketika pipis karena nggak ada air di situ di hutan kan nggak ada air ya. Jadi permukaan batunya itu dijadikan sebagai kayak tisu lah kalau di toilet tadi kan. Untuk ngelap, kalau udah kelihatan basah ya diputer, maksudnya dicari sisi yang masih kering. Setelah itu dibuang. Ambil lagi batu yang lain dan selanjutnya sampai benar-benar kering yakin tidak ada najisnya. Itu juga bisa. Keempat, benda keras yang bisa menyerap air tadi tisu ya, tisu, kertas dan lain sebagainya itu bisa dijadikan sebagai media untuk mensucikan badan kita, air, debu, batu dan benda keras yang menyerap air. Nah, anak-anak, adapun fungsi toharoh bersuci adalah untuk membersihkan badan, pakaian, tempat dari hadas dan najis. Yang kedua, dengan bersih badan dan pakaian maka seorang nampak lebih bersih ya, lebih ganteng dong, lebih cantik dong. Karena Allah mencintai kesucian dan kebersihan. Juga tiga, menunjukkan seseorang iman yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. 4, di luar ibadah seorang secara langsung menjaga kesehatan terutama diri sendiri. Ya, sekarang kan lagi musim nih. 5M, pertama 3M, 5M, 10M. Nanti nggak tahu berapa M. Ya, intinya tentang toharo, bersuci. Bersih-bersih tangan, sering cuci tangan kan, itu bersuci. Terus fungsinya nomor 5 adalah seorang selalu menjaga kebersihan baik dirinya, maka menunjukkan hidup yang sehat dan disiplin kayak gitu ya. Jadi kalau kita sudah toharoh, pasti kita akan dilihat rapi, bersih, suci, dan sebagainya, siap untuk ibadah. Pengertian hadas kecil. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Jadi hadas kecil ini cara menghilangkannya dengan cara berwudu. Ini diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qultum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi di sini jelas diterangkan bahwasanya kalau kita mau sholat maka basuhlah wajahmu, tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban fattoharu, dan jika ketika kamu junub maka mandilah. Wa in kuntum mardo awala syafarin aw jaa ahadukum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an. Lah kalau kamu sakit, ya nggak boleh kena air dalam perjalanan atau kembali dari tempat air atau kamar mandi atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak, nah fa'in tajidu ma'an, kalau nggak menjumpai air, kalau kamu lagi sakit dan perjalanan, nah kamu nggak ada air tuh untuk membersihkan diri. Yo fatayamamu soidan toiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Nah maka kita boleh bertayamu dengan debu yang baik, usapkan wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Al-Maidah ayat 6. Intinya kalau kita sedang dalam keadaan hadas kecil, itu tidak bisa melakukan ibadah sholat. Tadi ada dua caranya, dengan wudhu, kalau tidak ada air maka dengan tayamum. Nah di sini ada perkara-perkara yang menyebabkan hadas kecil. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua jalan. Di sini Pamin tidak pornografi, tidak vulgar. Ini menyampaikan hukum Islam ya. Di sini kenapa bisa hadas kecil? Karena ada yang keluar dari dua jalan, yaitu dari kemaluan ya yang di depan dan dubur yang di belakang. Misalnya pipis atau buang air besar. Termasuk juga buang angin kentut dan sesuatu yang tidak biasa seperti cacing
darah, batu yang lainnya. Misalnya pokoknya yang keluar dari anggota tubuh, dari baik dari depan, dari kemaluan kita atau dari dubur kita, itu akan menyebabkan hadas kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, hilang akal. Itu juga kalau kita hilang akal karena gila, mabuk, pingsan, ayan, dan tidur, ya. Misalnya gini, kita sedang Jumatan, yang laki-laki ya, sedang kita sholat Jumat, terus kita tidur sambil nyender. Tidurnya nyender, tau nggak? Nyender tuh bersandar pada dinding biasanya kan, atau pada tembok. Sampai gini, nyender terus tidur. Nah itu wudhunya batal, harus wudhu lagi. Nanti ketika sudah komat, kita harus wudhu lagi. Tapi kalau tidurnya itu masih sadar, maksudnya tidur tuh tidak nyender dan masih sadar mendengarkan khutbahnya, itu tidak diwajibkan berwudhu lagi. Terus nomor 3, bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan mahram ya. Habis wudhu, senggol-senggolan sama teman perempuan yang bukan mahram, ya itu juga batal wudhunya. Terus memegang kubul atau dubur. Habis wudhu, terus kita gatel, megang kemaluan, megang dubur kita, itu juga batal. Cara menghilangkan hadas kecil, ya tadi wudhu, ya kan. Wudhu itu yang jelas pertama niat, basuh muka, terus kedua tangan, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala dengan air, membasuh kaki sampai mata kaki, tertib dan berurutan, tuh rukunnya. Insya Allah kalau untuk wudhu anak-anak sudah pada bisa, dia sudah diajarin kan. Nanti kalian bisa membaca-baca lagi. Nah untuk menambah pahala wudhu di sini juga ada sunnah-sunnahnya. Nanti kalian lihat di sini. Nah yang ini yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat, baca ta'awud, berkumur-kumur, bersiwak. Siwak itu kalau sekarang yang gosok gigi lah. Membasuh dan membersihkan lubang hidung, menyapu seluruh kepala, membasuh sela-sela jari dan tangan dan kaki, mendahulukan kaki kanan dan daripada kaki kiri. Dilakukan setelah 3 kali, mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam, membaca doa sesudah wudhu. Selanjutnya bersuci dari hadas besar. Hadas besar adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Mandi yang dimaksud adalah mandi junub atau mandi jenabat, yaitu mandi besar, mandi yang menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu kalau mandi besar ya, hadas besar itu harus mandi junub, mandi besar, semuanya basah. Penyebabnya yang pertama, berhubungan suami istri. Jelas ini ya, kalau sudah suami istri itu setelah melakukan hubungan itu wajib melakukan mandi junub atau mandi jenabat, itu wajib. Kalau enggak nanti malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumah atau ke suatu tempat yang ada orang yang punya hutang junub. Orang yang punya hutang junub maksudnya dia belum melakukan junub. Ya tadi hadas besar itu. Yang pertama. Yang kedua adalah keluar sperma. Baik mimpi basah, disengaja ataupun tidak disengaja. Dia juga wajib melakukan mandi jenabat. Kayak gitu ya. Yang ketiga mimpi basah. Nanti kalian laki-laki atau perempuan ketika sudah mendekati umur balik akan mengalami yang namanya mimpi basah. Jadi mimpi terus pas pagi-pagi pas bangun terus di kemaluan kalian ada yang basah agak lengket seperti itu. Itu namanya mimpi basah. Nah itu yang keluar sperma kalian. Nah itu juga kalian wajib mandi junub. Terus di sini terangkan adalah kematian atau jenazah. Itu juga kan harus mandi junub. Dimandikan ya, bukan nanti udah meninggal terus mandi junub, tidak, dimandikan. Seperti itu. Terus ini yang perempuan head ya. Ini juga nanti yang perempuan kelas 7 mungkin ada yang sudah head ya, itu juga wajib ketika sudah suci, sudah bersih, wajib melakukan mandi junub. Kayak gitu. Terus nifas. Kalau nifas ini 40 hari, ini perempuan yang setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan nanti terus bersih, sudah tidak ada keluar kotoran dari kemaluannya, terus keluar darah lagi, itu juga wajib melakukan mandi junub. Setelah itu baru suci. Yang terakhir melahirkan. Sama tadi ya, setelah melahirkan juga mandi junub. Rukun mandi junub. Yang pertama niat. Ada niatnya. Niatnya sama ya paling ya. Nawaitu ghuslul janabati
dirofil hadatil akbar lillahi ta'ala. Terus yang kedua, rukunnya itu adalah menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh, jadi semua badannya basah. Jadi ketika kita mandi junub, bedanya dengan wudhu biasa itu ketika membasuh kepala itu ambil air, dikibaskan, terus rambut yang laki-laki atau yang perempuan di sela-sela. Jadi jari-jari kita tuh masuk ke sela-sela rambut kita, jadi sampai kepala terasa dingin ya, sampai kepala terasa dingin itu namanya 1 kali. Terus nanti kita 3 kali ya, jadi ambil air sampai dingin, ambil lagi sampai dingin lagi 3 kali, baru dibasuh 3 kali kayak gitu. Sunnah mandi junub, baca basmalah, membasuh kedua tangan sampai kedua pergelangan tangan, menghilangkan kotoran, menyela-nyela rambut tadi ya, menyela-nyela rambut dan jemari ya kan, mendahulukan yang kanan dari kiri menghadap ke kiblat. Nah ini hal-hal yang terlarang bagi orang yang mempunyai hadas besar lah ini, yang nggak boleh dilakukan. Sholat ya, sholat apa aja, sunnah atau wajib. Tawaf, menyentuh atau membawa Quran juga nggak boleh ya. Iktikaf itu juga nggak boleh. Membaca Quran, wah itu juga nggak boleh. Praktik cara mandi junub. Baca niat, gunakan air yang suci dan mensucikan, sesuai dengan rukun mandi wajib, menyempurnakan sunnah-sunnah mandi wajib. Itu dari rukun-rukun mandi junub.